A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil mithal wassalatu ala nabiyyihilladzi yajibu lahu alainal imtithal wa ala alihi wa ashabihil musufina bi ahsanil khisal wa nahnu narju bi syafa'atihim ilallahil ittisal. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, 4 pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan tentang orang yang termasuk goer mukallaf dan orang yang mukallaf. Semoga kalian bisa lebih memahami ya dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Karena bisa saja orang yang mendengar itu lebih paham daripada orang yang menjelaskan. Untuk episode kelima ini, Bapak ingin mengulas tentang ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradi. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia yang sudah mukallaf, u'budu, bertauhidlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menjadikan kalian semua dari tidak ada menjadi ada. Walladzina min qablikum, dan Tuhan yang telah menjadikan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat ini ada beberapa poin ya. Pertama, seruan untuk bertauhid kepada seluruh manusia yang mukallaf. Yang kedua, tujuan akhir setelah tauhid ini adalah bertakwa. Mengapa tauhid didahulukan? Tentu saja karena tauhid ini adalah inti daripada keimanan. Jadi untuk beriman itu pertama harus beriman dulu kepada keberadaan zat Allah. Setelah itu baru beriman kepada yang lainnya. Sehingga di dalam rukun iman itu yang pertama kali disebutkan adalah beriman kepada Allah. Meyakini, mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi di sini diambil pangkalnya dulu, pokoknya dulu, usulnya dulu. Bertauhid dulu. Maka tentang tauhid ini ada 3 kejadian bisa terjadi kepada manusia. Pertama, ada manusia-manusia yang memang dilahirkan
di lingkungan orang yang sudah bertauhid, sehingga manusia-manusia ini menjadi muslim sejak lahir. Yang kedua, ada orang yang memang sebelumnya bukanlah beragama Islam. Kemudian dengan proses belajar dan segala macam ya, dia menjadi yakin bahwa Islam itu agama yang benar, Tuhannya itu hanya Allah. Dia masuk Islam. Karena ketika seorang meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, dengan rela dia menerima dan mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah, maka otomatis dia masuk menjadi seorang yang beriman. Jika orang yang sebelumnya tidak beragama Islam kemudian menjadi yakin bahwa Tuhannya itu hanya Allah, dan dia sempat berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi muslim. Bisa saja orang itu meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah setelah mengalami proses dulu ya, tidak akan spontan itu. Selalu ada proses itu. Tapi dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang muslim, maka ia juga beriman dalam pandangan agama. Menurut Allah Subhanahu wa taala dia beriman. Jika dia meninggal belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka menurut hukum dunia dia kafir. Karena tidak ada bukti dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ketika hatinya menerima bahwa Tuhan itu hanya Allah, maka dia di akhirat sebagai orang yang beriman dan selamat. Itulah artinya iman ini menjadi urusan yang rahasia, urusan hati, amaliyah batin. Dan seluruh masalah-masalah keimanan itu berkaitan dengan masalah-masalah batin, kebatinan ya. Iman seseorang itu nggak akan bisa dilihat ya. Bisa dilihatnya dengan amal. Nah ini ya. Ketika orang non-Islam meyakini bahwa Tuhan itu ternyata hanya Allah saja, kemudian dia ikrar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah itulah amal lahiriahnya. Maka kita bisa tahu, oh dia sekarang menjadi muslim. Tapi ketika dia yakin bahwa Tuhan itu sebenarnya hanya Allah saja, dan ia tidak sempat mengucapkannya, tetapi kemudian keburu meninggal ya, nah menurut kita dia belum Islam begitu. Sedangkan orang yang dilahirkan dengan keadaan keluarganya sudah Islam, sehingga ia disebut orang yang Islam sejak lahir atau Islam keturunan, itu lebih bagus lagi posisinya ya, karena orang akan melihat orang tuanya begitu. Ketika orang tuanya beragama Islam, kemungkinan anak-anaknya juga Islam juga begitu ya. Jadi sebenarnya bagi kalian anak-anak Bapak yang dilahirkan sejak kecil dengan beragama Islam, itu harus lebih bersyukur ya, karena sejak kecil kalian sudah mendapat hidayah, dan itu harus dijaga hidayah itu ya dengan berilmu ya. Ilmu ini titik tolak penting ya, karena setiap perintah Allah itu berkaitan dengan ilmu. Larangan-larangan Allah juga itu kan berkaitan dengan ilmu ya. Kalau kita tidak tahu apa yang dilarang itu, bagaimana kita bisa menghindarinya begitu. Sekali lagi pada ayat yang ke-21 ini ada tekanan ya. Pertama, seluruh manusia itu diwajibkan bertauhid. Kalau tidak bertauhid, nah mereka berdosa. Dan jika meninggal dengan tidak bertauhid, maka dosanya double ya. Jadi orang beriman kadang ada yang
berpikiran bahwa kayaknya orang non Islam itu enak ya, mereka tidak perlu ibadah katanya, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat. Salah itu ya, salah. Karena ayat ini menyerukan bahwa seluruh manusia yang mukallaf, jadi ini keadilan Allah ya, tidak dipilah-pilah ini. Seluruh manusia yang mukallaf wajib bertauhid. Apakah dia itu memang keturunan orang Islam atau sebelumnya tidak Islam. Setelah mendengar seruan ini, mereka wajib bertauhid. Setelah bertauhid baru beramal saleh, begitu ya urutannya ya. Karena tauhid ini pokok pangkal keimanan. Jadi iman kemudian amal saleh. Karena amal saleh tidak sah jika tidak beriman. Orang yang beriman tidak beramal saleh itu disebut orang fasik. Di akhirat dia akan mampir dulu ke neraka. Sedangkan orang yang beramal saleh tidak beriman itu disebut orang munafik. Di akhirat dia akan masuk neraka dan kekal di sana. Nauzubillahi min dzalik. Dia yang terbaik ya iman dan beramal saleh. Itu yang disebut dengan takwa ya. Jadi jika kalian mendengar di khutbah Jumat misalnya, ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah, artinya kalian diseru untuk beriman dan beramal saleh. Karena iman dan amal saleh inilah ketika berpadu itu disebut takwa. Mungkin penjelasan ini Bapak cukupkan dulu ya. Semoga sekali lagi kalian bisa lebih memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan lebih giat untuk peningkatan ilmu-ilmu keagamaan ya, terutama dalam agama Islam. Kalian jangan abai walaupun sibuk dengan kehidupan duniawi, harus sertai juga dengan mempersiapkan kehidupan akhirat ya. Karena di akhirat itu manusia akan diabadikan. Apakah nantinya dia abadi hidup di neraka atau di surga ya, surga Jannatul Naim ya, itu akan dialami oleh seluruh manusia. Jadi manusia itu memang makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk diabadikan oleh Allah gitu ya. Bahkan hidup di akhirat itu adalah hakikatnya kehidupan karena tidak mati lagi. Sedangkan di dunia kan terbatas ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.